sekarang kita mau ngomongin enggak sequel ya ini, prequel horor yang mungkin kalian semua nonton ya zaman dulu. Orphan? First Kill Ya. ya. Jadi kalau dari judul udah ketahuan lah ini prequel dari film Orphan ya, yang dulu tahun 2009. Gadis yang sebenarnya punya penyakit apa? Hipothyroidism. Iya, yang Hipopituarism. dia tuh kayak orang kecil, padahal sebenarnya udah tua. Gede, Iya, ya. benar. Sequelnya masih pakai aktor yang sama. Nah, itu betul, dia. si Isabel Fuhrman itu ya. Iya. Tricky banget sih. Jadi dia pakai kayak mainin perspektif gitulah. Kalau dari belakang bodinya body anak kecil, tapi kalau dari depan di shotnya dia kayak lebih pendek gitu kan. Cuman ya muka kadang tidak bisa membohongi. Nah, itu dia. Kenapa sih nggak dibikin sequel aja? Ya, terus gimana? Ceritanya dia udah gede kan, nggak bisa, orang yang punya hipothyroidism nggak akan bisa gede. Iya, dia bunuh orang lain lagi aja. Ya sama aja intinya, mau Ya, dibikin enggak, sequel soalnya atau prequel bakal kayak gitu. Kalau dibikin prequel harapannya tuh wajahnya tuh minimal kayak dulu. Orphan-nya itu ada di Netflix ya, jadi kita kayak bisa Bedain. nonton lagi gitu. Jadi makin kelihatan. Iya, makin kelihatan bedanya. Jadi Iya. kalau samar-samar mungkin kayak nggak ada bedanya, tapi pas Iya. nonton lagi wah beda Iya, ternyata. beda banget sih. Kalau yang Orphan tuh gemes gitu, karena Iya, iya. masih kecil dianya juga. Dan masih agak bulat-bulat gitu Iya, ya. iya. Dan cerita prequelnya juga sebenarnya pakai template yang sama kayak film Orphan-nya ya. Iya, beberapa mirip ya. Beberapa bahkan mirip gitu. Intinya sih kalau di prequel itu dia di RSJ ya, pasien RSJ gitu. Berhasil kabur, terus nanti dia nyamar jadi salah satu anak hilang gitu di keluarga yang kaya raya. Ada beberapa yang terjawab di Orphan First Iya, Kill. iya, Misalnya iya. kayak namanya Esther dari mana, atau kenapa dia suka gambar yang glow in the dark itu, Iya, melukis iya, glow in iya, the iya. dark. Sempat disinggung kalau yang di Orphan 2009 tuh dia dari RSJ terus pernah ngebakar gitu. Jadi di sini tuh kita dia diceritain gitu. Iya, Jadi ada benar-benar. beberapa yang terjawab. Kalau kalian suka film bunuh-bunuhan mah ya ini tetap masih ada sih, masih ngasih gitu ya dengan karakter anak kecil gitu. Cuman bedanya mungkin di sini ada kejutannya dari keluarganya ya. Nah, yang ini juga sih yang aku mengadopsi. suka sih sebenarnya beda Iya, ya. iya, yang bedanya itu gitu. Ternyata keluarganya menyimpan rahasia lain juga. Tapi sisanya masih sama sih, motivasinya juga sama. Esther suka sama ayahnya gitu kan, kayak di film Orphan gitu. Jadi kayak mirip-mirip lah semuanya. Maksudnya bunuh-bunuhannya oke lah gitu ya, tapi kayak cara Esther bisa lolos dari RSJ gitu ya, yang kayak gitu-gitu tuh kayak bikin Hah, apaan sih? Ketemu sama salah satu pasien yang lagi nyapu gitu. Ternyata itu belum stabil gitu, tapi dilepas-lepas gitu. Bahkan bisa ngebunuh orang. Kok bisa? Kenapa nggak dikurung kalau yang belum stabil gitu? Iya, aneh aja itu semuanya. Penjaganya dengan mudahnya terayu gitu ya. Nah, itu juga stupid banget sih. Kan ditanya tuh, Lina itu siapa pasien paling berbahaya? Udah tahu, kecuali anak baru gitu ya. Iya, nggak ngerti. benar. Ini tuh kayak, ya ampun, tolong dong saya mau memberikan hadiah buat kamu. Duh. Maksud aku tuh kalau suspension of disbelief ya. Jadi kayak ada karakter yang memang terasa bodoh dan masuk ke jebakan musuh gitu. Harusnya itu bisa terjadi kalau karakternya ya misalkan orang biasa gitu kan. Iya. Terus dia gampang aja gitu ngikutin Esther, masuk ke jebakannya gitu, terus dibunuh. Ya itu mah nggak apa-apa. Kita kan jadi kesal, aduh bego amat sih gitu, kenapa dia masuk. Tapi kalau ini tuh nggak bisa gitu. Soalnya gitu. dia adalah orang yang bertugas di situ gitu ya. Iya, itu udah jelas banget sih. Iya, ke ujung-ujungnya pun jadinya ya repetitif tadi gitu, balik lagi. Yang mengejutkannya paling cuman ya itu, ternyata karakter si Julia Stiles ini ya, yang jadi ibunya itu ya punya rahasia. Dan yang bikin dia nyimpen rahasia itu juga bikin aku makin geleng-geleng kepala ya gitu. Itu apa sih? Terus kayak aku kayak pengen banget, aku demand pokoknya itu harus diceritain kenapa anaknya sampai mati sama gitu dia dan sama anaknya yang cowok, tapi nggak diceritain aja gitu. Dia tuh ibu yang melindungi keluarga, ngerti gitu, cuman kenapa gitu kan harus jelas gitu, bukan cuman karena kecelakaan kecil tiba-tiba jadi ibu yang harus ngeberesin semuanya gitu. Itu tuh apa yang diberesin? Sering banget shootnya dari belakang gitu loh, tapi itu iya. terlalu sering kayak mau kecil anak kecil gitu, jadi kayak ya nggak sesering itu juga sih, kayak terlalu berlebihan nggak? Perspektifnya kurang variatif sih menurut aku. Iya, itu mulu. Harusnya ada shot yang kayak bersanding tapi ngelihatnya dari over shoulder gitu ke bawah, kayak Lord of the Ring, kayak pas Gandalf ngobrol sama Hobbit kan gitu tuh, kayak dari sini tapi ke arah situ, tapi kita ngelihat dia tuh kecil gitu. Nah di sini tuh shot-shot kayak gitu jarang, kurang variatif, lebih kayak eye level gitu diliatin.
kalau ini ibunya si Esthernya di sini gitu pendek, jadi kelihatan aktornya kecil gitu, padahal nggak gitu juga sih sebenarnya body anak kecil. Gambarnya juga kayak aduh nggak ngerti sinematografinya kenapa harus buram-buram ya. Itu kamu komen kamu pertama ya pas baru mulai film. Iya, soalnya Orphan dulu nggak gitu, biasa aja. Iya, maksudnya dibikin kayak gitu tuh apa gitu. Kecuali ini settingnya tahun maksudnya tahun 90 atau 80 gitu. Ini kan cuman 2007 ya, iya kayak 2 tahun sebelum film pertamanya kan ceritanya gitu. Jadi kayak kenapa sih diginiin gitu, apa karena di Eropa gitu, awalnya kan di Eropa kan settingnya, tapi pas pindah ke Amerika juga kayak sama aja anjir gitu. Kalau yang dulu tuh bukan cuman ngebunuh-bunuhin orang aja, bakbik-buk tusuk gitu. Kalau yang dulu tuh kayak ada bunuh burung dengan batu yang kayak sadis kayak gitu, atau dia mau coba bunuh kakak lah atau adik lah, pokoknya saudaranya lah, dengan cara mobilnya remnya ditarik, dilepas kayak gitu. Jadi kayak lebih variatif dan lebih ngerinya tuh lebih banyak gitu loh, macem-macem lah. Kalau sini tuh kayak dikit tusuk gitu ya. Terus kayak cep blar. Itu kayak aduh boring banget sih gitu. Esther terbuka kedoknya, dia adalah orang dewasanya dengan megang pipinya. Sialan. Diwok-wok gini. Aduh. My God. Itu ya Allah, nggak ada cara lain apa? Iya, nggak tahu, kayak udah mau beres aja nih filmnya, udah langsung aja gitu. Jadi matinya sekaligus semua di situ gitu. Sebenarnya pas yang kata lagi ngegantung sama ibunya tuh berdua. Itu kalau aku jadi ibunya aku tendang aja. Ngapain sih? Malah sok-sok meyakinkan suami. Kayaknya menggelikan gitu ya, daripada menyeramkan. Jadi bingung asli nonton ini. Apakah kalian sama-sama bingung atau justru menikmati ya? Atau kalau nggak nonton yang Orphan 2009, nonton ini doang, enak nggak? Nah iya benar, soalnya kayaknya emang lebih relate ke yang nonton Orphan yang dulu sih kayaknya. Ya udah kita kasih skor aja berapa nih untuk Orphan First Kill? Aku kasih 4,5. Justikus per 10. Justikus. Oke lah, nggak apa-apa lah Justikus. Usaha yang bagus untuk bikin agak ini ya. Beda. Keempat aja lah ya, mengecewakan sih kalau dari segi apapun itu gitu, yang harusnya film thriller menyeramkan gitu, menegangkan, nggak ada gitu, dapet tegang-tegangnya. Silakan nonton aja dan buktikan sendiri ya, dan komen seperti biasa apakah kalian suka atau enggak gitu ya, dan lebih suka yang mana, yang dulu atau yang sekarang. Pasti kamu jawabannya yang dulu masih tetap. Pasti. Ya udah kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Instagram juga Twitter Cinecrip. Betul banget. Dan dukung Cinecrip seperti biasa ada di Saweria Cinecrip ya, linknya di deskripsi. Beli kaos Cinecrip juga ada linknya di deskripsi ya. Ya udah jangan lupa nonton konten-konten original Cinecrip yang lain ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.